balik lagi ngekoskan seperti pada saat zaman dulu. Nah, pada tahun yang terjadi tahun 2016 itu ada beberapa yang terjadi pada masyarakat adat. Yang pertama, eh, para tokoh adat di Indonesia itu bisa dikuasai oleh PPL. Nah, itu yang membuat perkembangan besar ini itu sempat terhenti. Cukup dulu Pak, biar nanti di perjalanan Bapak. Siapa yang bertanya? Silakan bebas. Pak, bisa ya Pak? Karena ya Pak. Perkenalan dulu Bang dari nama Abang, umur Abang, lalu adalah komunitas adat namanya di sana dan begitu perjalanan sehari-harinya bagaimana? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Sumatera. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, asal saya dari komunitas masyarakat adat yang bisa Ibu Lapangan. Untuk pekerjaan sehari-hari saya bagian yang biasa saat ini disebut sebagai petani milenial. Karena saya bergerak di tanah hortikultura, jalin tomat, kentang,
perjuangan masyarakat terhadap negara sendiri. Di salah satu bukti nyata mereka itu pada kasus ketika Antasari mendapatkan SK pengakuan terhadap pengakuan masyarakat hukum adat, mereka salah satu yang menolak, bahkan melakukan pengadilan di PM Negeri Medan, dan pada saat itu kita mau perjuangan memenangkan pengadilan itu dan mereka banding ke MK, namun di MK mereka ditolak. Itulah titik mereka membaca belah perjuangan negara Ibu. Nah saat ini ada titik lain juga yang mereka gunakan, itu soal gereja mereka saat ini membuka gereja mereka membuka gereja untuk mereka yang pro dengan TPU, dan itu juga tidak tahu pasti, tapi kalau kabar dari salah satu anggota mereka yang bahwa sendiri gereja itu didanai TPU. Kalau boleh tahu sinode apa Pak gerejanya? GBI. Kenapa mereka bisa merasuki warga? Apakah ada juga aliran dana ke warga yang diajak untuk pro TPL juga? Atau ada unsur warga doang? Atau juga karena unsur mengalirnya dana ke mereka yang diajak untuk bergabung? Bukan karena mengalirnya dana, tapi karena ada pengaruh keluarga di sana. Pengaruh apa ya? Pengaruh keluarga. Teroboh ya? Teroboh gitu. Tadi sebelumnya awal kalau tidak salah bilang kalau Amin Jurnya sudah harus diganti dan masyarakat berulang. Apa yang membuat Amin Jurnya harus diganti? Apakah karena usianya sudah melewati batas kapasitas status baru, getahnya jadi kurang, atau ada unsur lain yang membuat dia harus diganti? Sebenarnya kemenyan itu karena cara kerjanya itu kan batang kulitnya itu kan ditusuk-tusuk itu berdekatan keluar. Pada saat pemanenan kulitnya itu kan mengakibatkan lubang, jadi cukup lama itu lubang itu tertutup untuk 3 tahunan. Padahal tiap tahunnya itu kemenyan harus dikelola ya, bertahun. Nah untuk tiap tahun belum tentu lubang itu bisa sembuh pulih seutuhnya untuk dikelola kembali. Nah sehingga itu menyebabkan salah satu produksi kemenyan berkurang, dan sehingga kita harus butuh lahan baru itu. Mungkin untuk kami yang awam ini bisa menjelaskan singkat bagaimana proses pemanenan kemenyan ini. Singkat aja Pak. Kalau pemanenan kemenyan itu ya sebenarnya cukup singkat. Kalau kita pada saat
anak-anak yang saling berbenturan karena bapaknya misalkan pro TPL, saat yang satu lagi kontra gitu. Nah itu untuk anak-anak. Dan apakah juga anak-anak di Nagasaribu mengalami intimidasi yang sama dengan komunitas-komunitas yang lain gitu? Misalkan tadi kayak yang dibilang Fidel, jangan banyak gaya, bapakmu penjara. Itu salah satu intimidasinya. Mungkin di Nagasaribu ada bentuk lain gitu. Nah kemudian di pemudanya tentu dari keluarga yang pro TPL dan juga kontra pasti ada mereka saling mempunyai anak muda gitu. Mungkin seusia kita Gen Z yang dibilang sekarang itu, apakah mereka juga ikut berkonflik, tidak cakapan atau kayak biasa aja gitu? Ya kalau untuk umur-umur tingkat SD gitu ya, sampai saat ini belum ada soal intimidasi dari kedua pihak ya. Karena orang tua maupun kami selaku remaja selalu menjaga mereka supaya tidak terjadi bentrok dan perpecahan ini sengaja kami rawat ke depan. Itu kami halangi gitu. Kami tidak ingin perpecahan itu dirawat sampai mereka memutuskan gitu. Dan untuk kami pemuda-pemuda Nagasaribu sampai saat ini belum ada persoalan antara kami sesama pemuda. Justru mereka yang merasa bersalah. Dan saat ini semua pemuda dari pihak ProTPL itu tidak ada yang tinggal kampung, semua sudah berangkat. Oke, terus kan ada tuh kerja-kerja adat di kampung misalkan pesta dan lain sebagainya. Apakah yang tutup TPL ini dan yang buka TPL ini masih bekerja ataupun melaksanakan adat yang sama gitu, atau kayak memisahkan diri gitu? Misalkan kalau yang pro TPL anaknya berpesta misalkan pesta Mangoli ataupun Muli, yang tutup TPL ini diikutsertakankah atau kayak dikesampingkan gitu, dan sebaliknya juga? Nah kalau itu dari adat kita memang sudah bisa sebenarnya. Dari adat Bisa 100%. 100%, itu udah bisa 100% dari adat. Yang kedua soal pas ketika ada salah satu acara pesta gitu, anak-anak mereka datang, kita tidak melarang mereka karena anak-anak itu sebenarnya bukan pelaku utama, kan mereka hanya sebagai pengikut atau bawahan orang tua mereka. Jadi kami tidak melarang mereka untuk anak-anak itu bergaul ketika mereka datang ke pesta berjalan gitu. Mereka datang dari mana? Sebenarnya anak-anak di sini itu mau. Nah, dari 1.500 hektar lahan yang mau dibuka awalnya Bang, sekarang kira-kira berapa hektar lahan TPL di sana? Nah, untuk 1.500 itu kan itu sudah disahkan pada tahun 2022. Nah, target kita itu sekarang tinggal 215 hektar lagi untuk diperjuangkan supaya kembali pada masyarakat. Saat ini itulah lahan yang eksis sejak dulu dan sampai sekarang dikelola TPL. Boleh bicara sejarahnya gitu ya, kapan pertama TPL datang ke desa ini? Sejarah pertamanya TPL datang di Nagasaribu itu sudah cukup lama. Saya tidak begitu detail, juga ketika saya bertanya-tanya pada penatua di Nagasaribu itu, TPL itu sudah ada di Nagasaribu itu sejak tahun 92 pada tahun 92. Pada waktu itu tanah yang dikuasai TPL berapa? Dalam sudut yang dikuasai TPL itu sekitar 219 hektar. Tapi posisinya itu sekitar 1.800. Nah, sedikit tadi kan saya bilang kalau ada kegiatan dari komunitas ataupun pesta, kadang yang 3 orang ini yang sudah memisahkan diri dan beranggotakan 14 orang. Berarti total semua mereka 17 kepala keluarga. Nah, gimana kalau di kemudian hari mereka datang untuk mengaku bersalah kepada komunitas yang sedang aktif sekarang atau lagi eksis? Apakah komunitas yang sekarang yang memperjuangkan
juga dikelilingi pohon kemenyan. Jadi yang baru digarap betul-betul oleh TPL yang 215 hektar itu. Yang mau digarap yang 1.500 hektar yang mau digarap. Nah, Sudah digarap belum ya? sudah sempat masuk, cuma kita belum dapat. Oke. Yang 215 ini Itu udah eksis sejak lama, sejak masih zaman Korea. Nah, kira-kira dengan perpecahan tadi di tengah komunitas anak Nagasari Ibu gitu, kira-kira teman-teman dari ProTPL ini apa narasi yang mereka sebarkan untuk upaya mereka mempengaruhi teman-teman yang kontra ProTPL di komunitas? Narasi mereka itu mengatakan bahwasannya itu bukan tanah Nagasari, itu tanah negara, seperti itulah. Dan itu kan tidak akan pernah kembali pada masyarakat, karena itu sudah menjadi hak utuh negara. Gitu. Kira-kira itulah narasi yang mereka kembangkan dari dulu sampai sekarang. Bang, tadi kan kamu ceritakan bahwasanya ProTPL dan kontra ya tentang gereja. Jadi aku mau nanya bang, kalau kan ada ruang sosial dalam tua, apakah itu berbeda bang orang tua? Karena pro dan kontra. Nah, ini Maksudnya tadi lagi yang tua Pak, orang kontra. Oh, kalau untuk dibuat bukan hanya jalan ya, buang saja itu pun sudah bisa. Ibaratnya kehidupan sehari-hari mereka itu sudah terpisahkan dari kita, jadi tidak ada terkontaminasi lagi dengan mereka. Lalu di gereja gimana bang? Peran pemuka agama apa? Lalu di gereja peran mereka bagaimana? Peran pemuka agama di Nagasari gereja. Kalau saat ini peran pemuka agama itu tidak besar itu karena tegas ya posisi mereka di perjuangan. Enggak di RPP si sebentar. Kalau sebenarnya kalau ada gereja yang mereka bangun di Nagasari itu sampai saat ini belum diakui dengan sah, karena pada saat pembangunan itu juga tidak melalui musyawarah persyaratan. Ada berapa gereja di sini? Gereja di sana ada yang sah di Nagasari itu 3. Semua ini mendukung masyarakat atau ProTPL? Pentakosta itu 100% perjuangan, AKBP 100%, HKI 100%. Sedikit lagi deh, selain dari yang 14 orang ini yang menerima bulanan dari perusahaan atau PT TPL, ada nggak kegiatan mereka selain menerima gaji? Contohnya bertani seperti lain yang melakukan pertanian hortikultura dan yang lain yang berkebun kemenyan. Dan mereka itu semua dari latar belakang petani semua. Cuma untuk bertani itu mereka tidak ada bertani betul-betulan, yang ada hanya bertani kopi untuk kemenyan. Cuma pada saat ini di antara yang ProTPL ini tidak konsisten dalam soal bertani kebu dan bertani kemenyan yang ada di hutan, dan juga bertani kopi mereka tidak konsisten. Jadi formalitas saja di situ. kalau dari saya ini itu semacam formalitas saja sebenarnya, tidak ada membuktikan diri sebagai petani gitu. Jadi mereka 100% hidupnya terganggu dari TPL gitu maksudnya. Kalau 100% bisa, ya bisa juga dibilang 100% ya, karena mereka juga kadang cuma tidak konsisten. Gini bang, kan aku melihat jadi dari cerita bang ternyata ngeri juga ya, sedangkan yang udah benar-benar diakui oleh keputusan negara juga sebagai tanah adat berusaha juga digugat oleh TPL begitu bang. Artinya sangat mengerikan sebenarnya situasi ini begitu kan bang. Artinya memang TPL ini apalah kita bilang ya, sangat benar-benar jahat lah
menurutku gitu Bang, karena kita pikir selama ini kan yang dipertahankan mereka itu hak konsesinya gitu, tapi tanah masyarakat yang sudah diakui pun tetap digugat juga gitu Bang. Apakah upaya-upaya untuk menguasai lahan ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk lain tadi Bang, selain yang Abang bilang tadi soal memanfaatkan mereka yang pro dengan TPL itu gitu. Kalau soal tanah di Negeri Saribu itu kebanyakan banyak juga sebenarnya yang statusnya itu dikuasai TPL sebenarnya, karena sejak awal kita masyarakat adat itu lemah soal status tanah. Itu menjadi penyebab pertama ketika tanah masyarakat adat itu bisa dikuasai TPL. Kita juga harus mengetahui bahwasanya pada tahun masuknya zaman doanya TPL itu sudah paham dengan soal pendudukan. Namun masyarakat adat belum. Nah, itu menjadi kekalahan pertama masyarakat adat di wilayahnya untuk mempertahankan. Bagaimana peran perempuan khususnya ibu ya? Apakah kalau dalam kegiatan Marsiadia Pari mereka lebih dominan daripada ayah atau laki-laki? Dan apakah mereka tetap melakukan pekerjaan rumah? Kalau untuk masih ada Pari itu lebih konsisten perempuan daripada laki-laki, dan juga soal pekerjaan rumah itu masih identik dengan kaitan adat ya. Perempuan itu dianggap harus menjadi seorang tanggung jawab yang harus betul-betul bisa di dalam sebuah rumah gitu. Jadi kalau mau panen kemenyan juga mereka ikut? Kalau panen kemenyan enggak. Sebenarnya pada dasarnya di Negeri Saribu saat ini perempuan sudah dilarang ke tembak. Kenapa itu Bang? Karena kan kalau di hutan ini banyak hal yang harus terjaga pada perempuan. Entah dia kepleset jatuh apa segala macam, kan kita juga yang rugi gitu. Rugi ya. Bukan menganggap kalau perempuan lemah, cuma kan posisinya itu soal risiko lebih banyak di perempuan ketika berada di hutan gitu. Aku mau nanya Pak, jadi kan kalau selama ini mungkin yang kita dengar itu dari kejadian-kejadian yang disebutkan PKL ini mungkin dampak secara besarnya lah. Tapi aku pengen tahu bagaimana sih dampak PKL itu dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat adat Negeri Saribu. Dampaknya itu cukup sangat menimbulkan emosional ya bagi perjuangan masyarakat adat Negeri Saribu. Itu saya sendiri sebenarnya baru aktif di tahun 2018 di perjuangan sebagai itu. Kalau pada saat itu saya baru pulang dari perantauan, hanya beberapa tahun saja saya sudah cukup emosional dengan TPL ini. Ketika saja saya dengan soal TPL saja saya sudah emosional begitu, karena dampaknya di Negeri Saribu cukup besar. Yang pertama kita kerugian soal padi, soal sawah, karena mayoritas sawah di Negeri Saribu itu dilihatnya TPL gitu. Nah, mungkin dikasih tahu juga sudah ada buktinya bahwasanya pada tahun 2023 kalau nggak salah kita mengalami gagal tanam di Negeri Saribu karena semua benih terbawa arus air karena kebanjiran besar pada saat itu. Itu salah satu dampaknya di persawahan. Soal dampaknya di pertanian, tidak tua saya sebenarnya juga mengalaminya. Saat ini saya harus bisa mengimbangi soal fungsi dan juga insektisida TPL untuk merawat tanaman saya, karena mereka juga menggunakan fungsi dan juga insektisida yang berdosis cukup tinggi. Jadi penyakit itu
sudah beralih ke tanah laki dan bukan lagi